Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adzama ala ibadihil minnah bima dafa'a anhum kaidas syaitani wa khayyaba dhannah ij'ala sawma husnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa arrafahum anna wasilatas syaitani ila qulubihim asy-syahawatul mustaqinnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhadis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dawil absarits saqibati wal uqulil murajjahah. Amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, sebangsa, setanah air, saudaraku sesama muslim mukmin dimanapun kalian semua berada. Ramadan sudah di depan kita. Bisa jadi hari Selasa besok malam kita sholat tarawih. Yang pasti hari Rabu malam Kamis kita akan sholat tarawih. Benar-benar Ramadan, bulan Ramadan sudah di depan kita. Ada nih anggota masyarakat yang bertanya, katanya seiring datang Ramadan, setan-setan diikat, dibelenggu, dikurung. Kok masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa? Melakukan kemaksiatan di dalam Ramadan? Ini pertanyaan ini ada tidak hanya sekarang-sekarang ini, sejak dulu sudah ada. Katanya seiring datangnya bulan Ramadan, setan-setan diikat, dibelenggu, dikurung. Kok masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, kedzaliman? Saudaraku yang berbahagia, bahwa seiring datangnya bulan Ramadan, setan-setan diikat, dibelenggu. Hal itu wajib kita yakini. Wajib kita percayai. Enggak cukup sekedar katanya. Katanya enggak. Kita wajib sebagai muslim mukmin, kita wajib meyakini bahwa seiring datangnya bulan Ramadan, setan-setan atau iblis diikat, dibelenggu, dikurung. Kita wajib meyakini itu. Kenapa wajib meyakini? Karena itu merupakan salah satu pernyataan dari Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis sahih. Hal itu ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu redaksinya ada bermacam-macam versi, tapi nggak beda jauh. Salah satunya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadanu futihat
abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Wa suffidatis syayatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 3277, Imam Muslim 2547, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Fasuffidatis syayatin, setan-setan diikat, dibelenggu." Ini hadisnya. Jadi kita sebagai muslim mukmin, sebagai umat Rasulullah wajib meyakini seiring datangnya Ramadan, setan-setan diikat oleh Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa datang ke Ramadan kok masih banyak? Saudara kita, masih banyak orang-orang Islam yang melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Saudara kita musim yang buka aurat, Ramadan tetap buka aurat. Dosa apa enggak? Dosa. Saudara kita yang pedagang, Ramadan tetap curang. Dosa apa enggak? Dosa. Saudara kita yang ngerumpi, Ramadan datang tetap ngerumpi, gibah, namimah. Dosa apa enggak? Dosa. Nah, kenapa datang Ramadan? Katanya setan-setan diikat. Kok masih banyak yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Tahu jawabannya? Sabar dulu. Sabar dulu. Ada pertanyaan lain. Kenapa sih setiap kali manusia melakukan perbuatan dosa selalu setan dikambing hitamkan? Setan selalu dituduh sebagai biang kerok. Setiap kali manusia berbuat dosa, setan selalu dijadikan kambing hitam, dianggap sebagai biang kerok. Kenapa? Jawaban untuk pertanyaan ini, karena dosa pertama kali yang dilakukan oleh manusia, setanlah biang keroknya. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh manusia, setanlah biang keroknya. Yaitu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan melanggar aturan Allah, larangan mendekati satu jenis pohon di dalam surga. Tapi jangan salah, setelah hal itu terjadi, Nabi Adam Siti Hawa diturunkan ke bumi, beliau bertaubat terus-menerus. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah sudah berikan ampunan untuk beliau. Saat Nabi Adam turun ke bumi, sudah dalam keadaan, nggak lama setelah itu, dosa beliau, kesalahan beliau sudah dihapus oleh Allah. Jadi kenapa setan selalu dijadikan biang kerok setiap kali manusia melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat? Karena dosa pertama yang dilakukan manusia, setanlah biang keroknya. Ada di surah Al-A'raf ayat 19 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Firman Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini.
silahkan kamu makan apapun yang kamu mau. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu mendekati pohon ini. Hadhihi syajarah. Dalam kisah-kisah disebut pohon khuldi. Ya enggak masalah. Meskipun di ayat ini Allah enggak sebutkan jenis pohonnya pohon apa. Ulama tafsir pun berbeda pendapat. Pokoknya satu jenis pohon yang ada dalam surga. Pohon khuldi, enggak ada referensi yang menyebutkan itu jenis pohonnya pohon khuldi. Itu cuma penamaan karena semua yang ada di dalam surga kekal. Khuldi artinya kekal. Pohon yang kekal. Adam, silahkan kamu tinggal di surga bersama istrimu, silahkan kamu makan apapun yang kamu mau, tapi ingat, jangan kamu dekati satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Jika kamu melanggar ini, maka kamu berdua menjadi bagian dari orang-orang yang zalim. Fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Begitu Allah izinkan Nabi Adam untuk tinggal di surga, dibebaskan kecuali satu aturan, gak boleh mendekati satu jenis pohon. Fawaswasa lahumas syaitan. Setan langsung melontarkan bisikan jahat, waswas. Setan langsung berusaha membujukkan, memasukkan bisikan jahat kepada Adam dan Hawa. Tujuan setan apa? Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Supaya diperlihatkan, ditampakkan bagi Adam dan Hawa sesuatu yang selama ini disembunyikan, auratnya. Jadi selama di surga itu, Adam Hawa auratnya ditutup oleh Allah. Setan iblis tahu ketika nanti Adam Hawa melanggar larangan Allah mendekati satu jenis pohon, maka akan otomatis dibuka penutup itu. Waqala, setan berkata kepada Adam dan Hawa, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalian berdua dilarang oleh Allah mendekati pohon ini. Kamu tahu nggak apa alasannya? Karena kalau kamu mendekati pohon ini, nanti kamu akan jadi malaikat, kamu akan kekal di surga. Ini rayuan iblis. Kalau kamu pengen kekal di surga, kamu dekati pohon ini. Bahkan bujuk rayunya itu oleh iblis, wa qasamahuma. Iblis pakai bersumpah. Sumpah demi Allah. Inni lakum malaminan nasihin. Aku sampaikan ini sekedar nasihat buat kalian berdua. Nyampein nasihat penuh tipuan pakai sumpah. Iblis, setan. Itu kalau ada di antara kita bersumpah, tapi sumpahnya palsu, sumpah dusta, sumpah bohong, berarti kita keturunan setan, keturunan iblis. Bersumpah demi Allah untuk menutupi kebohongannya. Iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Fadallahuma bigurur. Iblis membujuk Adam dan Hawa dengan penuh tipuan. Dibujuk untuk melakukan sesuatu yang justru akan merugikan mereka. Akhirnya, qadarullah, Adam Hawa terbujuk. Falamma dzaqas syajarata, terbujuk, keduanya Adam Hawa mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Keduanya petik buahnya, keduanya icipi, dzaqo, sekedar ngicipi. Baru ngicipi, belum sampai satu butir, satu buah makan habis, belum. Cuma ngicipi.
Falamma daqas syajarata, ketika keduanya Adam Hawa mencicipi pohon, buah pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma. Betul, aurat mereka, kemaluan mereka seketika terbuka. Wa tafiqa, keduanya Adam dan Hawa pun buru-buru yaksifani alaihima, berusaha menutupi aurat mereka min warakil jannah, dengan dedaunan yang ada di surga. Pada saat itulah wanadahuma rabbuhuma, Allah menegur keduanya Adam dan Hawa itu. Alam anhakuma antilkuma syajarati, bukankah aku sudah melarang kalian berdua Adam Hawa jangan mendekati pohon ini? Kenapa kalian langgar? Wa aqul lakuma, bukankah aku sudah beritahukan pada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, bahwa setan itu buat kalian adalah musuh. Sebaik apapun omongan musuh, harus dicurigai, jangan langsung dipercaya. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, biang keroknya setan, yang kadang disebut iblis. Selanjutnya buat kita manusia, anak cucu Adam, Allah sudah berikan peringatan. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh bapak kita, bunda kita Adam dan Hawa. Di Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Al-ayat. Wahai Bani Adam, wahai manusia, jangan sampai kamu terfitnah, kamu tertipu oleh setan, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah dan Rasulullah, sebagaimana dulu abawaikum, kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa, sudah tertipu oleh bujuk rayu setan. Jadi ini alasan kenapa setiap kali manusia melakukan perbuatan dosa maksiat, setan, iblis selalu jadikan kambing hitam. Karena dosa pertama yang dilakukan manusia, kambing hitamnya, biang keroknya setan. Alasan yang kedua, selanjutnya ketika Allah sudah menetapkan setan, iblis, sesat, selanjutnya misi tunggal, misi satu-satunya kehidupan setan atau iblis adalah menyesatkan manusia. Misi satu-satunya setan atau iblis menyesatkan manusia. Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka disebabkan engkau sudah menetapkan aku sesat wahai Tuhan, kata iblisnya, kata setan, la'aq'udanna lahum, aku pasti akan halangi mereka manusia, anak cucu Adam. Aku akan halangi mereka siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus, dari agamamu yang lurus. Nah itu kalau ada manusia mengikuti ajaran sesat, iblis senang. Akan didorong oleh iblis untuk istiqomah di ajaran sesatnya itu. Kalau ada manusia mengikuti agama yang menyimpang, agama yang nggak benar, iblis setan senang. Disebabkan engkau sudah takdirkan, engkau tetapkan aku sesat wahai Tuhan, aku pasti akan halangi anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka anak cucu Adam. Aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
dari segala sisi kecuali dari atas. Dari depan segala yang baik-baik iblis akan datang. Orang yang rajin ibadah pun iblis akan datang. Dari belakang kemaksiatan iblis akan datang. Orang yang maksiat didatangi iblis, tujuannya supaya tetap dalam maksiatnya. Dari kanan, dari kiri, dari halal haram, iblis akan datang. Dan kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini keyakinan iblis nih. Yakin banget iblis, setan pede, engkau tidak akan mendapati mereka, mayoritas mereka bersyukur. Ini dua alasan kenapa setiap kali manusia melakukan perbuatan dosa dan maksiat selalu mengkambing hitamkan iblis, setan. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Ramadan datang, setan-setan diikat. Kenapa masih banyak orang-orang Islam, bahkan orang yang puasa, melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan? Kenapa? Jawabannya nih, ada dalam kitab Al-Dibaj ala Muslim. Ini satu kitab syarah Sahih Muslim. Ad-Dibaj ala Muslim, ditulis oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Khusus di bagian wasuffidatis syayatin, setan-setan diikat seiring datangnya Ramadan. Kata penulis kitab ini, Imam As-Suyuti, fanara syurura wal ma'asiyata qa'u fi ramadana katsiran. Walau kanatis sayatinu musaffadatan ma waqa'a syirrun. Kami melihat berbagai macam perbuatan buruk, kemaksiatan banyak terjadi di bulan Ramadan. Bukannya semestinya ketika setan-setan diikat nggak ada terjadi kemaksiatan, kedoliman. Kok tetap terjadi? Nah, kata beliau Imam As-Suyuti, fal jawabu min aujuhin. Jawabannya ada tiga. Ada tiga jawabannya. Yang pertama, ahaduha innama yagillu 'alal sha'imina shauman hufidu 'ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Setan-setan akan diikat dari orang-orang yang puasanya benar. Syarat rukun puasanya dia jalanin, adab puasa dia jalanin. Motivasi puasanya benar juga karena Allah. Nah, terhadap orang yang puasanya seperti ini, baru setan diikat. Setan dijauhkan. Amma ma'lam yuhafad alaihi fala yaghillu an fa'ilihi syaitan. Adapun untuk orang yang puasanya enggak benar, dia puasa tapi sekedar nahan lapar dan haus. Dalam puasanya tetap melakukan berbagai macam yang dilarang oleh Allah. Terhadap orang yang seperti itu, setan tetap dibebaskan untuk menggoda mereka. Ini jawaban pertama. Jadi siapapun orang yang puasanya nggak benar, dia puasa cuma nahan lapar dan haus. Dalam pikirannya puasa itu cuma nggak boleh makan, nggak boleh minum, tetap boleh ngerumpi, tetap boleh gibah. Orang yang seperti itu tidak dijauhi setan, tetap didekati oleh setan. Hati-hati, puasa kita harus puasa yang benar, baru setan akan dijauhkan dari kita. Jawaban yang pertama. Yang kedua, lau salima annaha musaffadatan an kulli shaimin fala yalzimu alla yaqa'a syarrun li anna li wuqu'i syarri asbaban ukhra ghairu syayatini wa hiya an-nufusul khabisah. Yang kedua, kalau toh setan diikat dari setiap orang yang puasanya benar ataupun nggak benar, setan diikat, setan nggak berdaya untuk membujuk rayu. Ingat,
perbuatan dosa terjadi nggak cuma karena pengaruh setan. Perbuatan dosa, kemaksiatan terjadi tidak hanya karena pengaruh setan, melainkan ada faktor lain dalam diri manusia, yaitu nafsu syahwat, nafsu yang buruk. An-nafsu al-ammarah bisu. Jadi kalau toh selama Ramadan ada orang berbuat dosa, itu dosanya karena hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Nah, ini masing-masing kita tahu nih. Kita puasa tapi kok tetap marah-marah, mencaci maki, tetap melakukan maksiat, tanda nafsu kita itu belum baik. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, annal murada ghalibus syayatini wal muraddati minhum. Bahwa yang dimaksud oleh Rasul setan-setan diikat, ini tidak 100% setan diikat, tapi mayoritas setan diikat. Enggak semuanya. Dedengkotnya setan yang diikat. Setan-setan kelas kroco tetap tidak diikat. Ini jawaban yang ketiga nih. Karena itu selama Ramadan kuantitas perbuatan dosa menurun drastis karena jumlah pasukan setan yang membujuk rayu manusia banyak yang dikerangkeng, yang diikat oleh Allah. Ini jawaban dari pertanyaan kenapa Ramadan tiba katanya setan-setan diikat, kok masih banyak orang Islam yang melakukan perbuatan dosa maksiat? Jawabannya ini, ada 3 jawaban tadi. Pertama, setan diikat dari orang yang puasanya nggak benar, yang puasanya benar. Syarat rukunnya dijalankan, ada puasanya dipatuhi, baru setan terikat dari mereka, tidak bisa membujuk rayu mereka. Yang kedua, kalau toh setan diikat dari semua yang puasa, perbuatan dosa terjadi nggak semata-mata karena iblis, karena setan, tapi juga ada faktor hawa nafsu dalam diri manusia. Yang ketiga, yang dimaksud setan diikat itu bukan seluruhnya, tapi mayoritas setan diikat oleh Allah. Mayoritas orang-orang makhluk yang membujuk rayu manusia, menipu manusia untuk melakukan dosa diikat, sehingga jumlah perbuatan dosa pun menurun drastis seiring datangnya bulan Ramadan. Jawaban ini ada dalam kitab Ad-Dibat ala Muslim juz 3 halaman 182. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dalam melaksanakan semua perintah Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Syarat rukunnya kita laksanakan, kita patuhi. Adab-adabnya lahiriah dan batiniah pun kita jalankan. Semoga dengan itu seluruh ibadah yang kita kerjakan dapat menjadikan kualitas pribadi kita menjadi lebih baik, termasuk ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan silahkan di komen bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.